itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, khususnya yang P2 dan juga P3 seperti itu. Kemarin di kolom komentar banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya ingin mencoba sedikit memberikan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua di kolom komentar. Adapun pertanyaan itu, yang pertama saya bacakan ini Bapak Ibu ya. Apakah nanti disuruh mengajar waktu observasi? Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwasanya untuk teman-teman yang P2 dan P3, nanti untuk penilaiannya atau untuk uji kompetensinya adalah melalui observasi dan juga wawancara Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman yang mungkin masuk ke dalam P2 maupun P3. Nah, saya jawab di sini Bapak Ibu ya, kaitannya dengan disuruh ngajar apa tidak nanti itu adalah tergantung tim penilai. Jika sudah percaya dengan kinerja Bapak atau Ibu, mungkin saja Bapak Ibu itu tidak disuruh untuk mengajar seperti itu ya. Syaratnya kepala sekolah itu sudah percaya dengan kinerja keseharian Bapak Ibu. Tapi ini kembalinya adalah kepada tim penilainya. Jika nanti Bapak Ibu seumpama untuk menguji kompetensi, untuk menguji yang lain-lainnya itu tim penilai menginginkan Bapak Ibu untuk mengajar, maka silahkan dari sekarang Bapak Ibu siapkan materi yang memang betul-betul Bapak Ibu kuasai, dan juga siapkan perangkatnya dengan media, terus kemudian model pembelajaran yang masa kini dengan bahan ajar yang menarik seperti itu Bapak Ibu ya. Guru yang masuk P3 atau P2 itu juga cuma satu Bapak Ibu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu itu nanti tidak akan disuruh untuk mengajar, karena ya nggak mungkin logikanya. Ada satu formasi, gurunya cuma satu, masa iya tidak diloloskan, kan nggak masuk akal seperti itu ya. Tapi berbeda kasusnya jika di sekolah Bapak Ibu formasinya cuma satu, terus kemudian yang masuk P2 dan P3 itu lebih dari satu. Mungkin saja nanti tim penilai untuk menilai Bapak Ibu itu menyuruh Bapak Ibu untuk mengajar, terus kemudian mereka akan mengobservasi. Jadi segala sesuatu bisa mungkin. Oleh karena itu siapkan saja Bapak Ibu dari sekarang, mumpung ini masih ada waktu seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang banyak di kolom komentar ini Bapak Ibu ya, apakah ada afirmasi untuk yang 35 plus dan yang lama mengabdi? Ini saya jawab Bapak Ibu ya, jika P2 dan P3 tidak ada afirmasi. Jika pelamar umum, aturannya masih sama seperti tahun lalu. Jadi gini Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu itu yang bertanya ini adalah masuk P2 dan P3, maka afirmasi yang seperti tahun lalu ini tidak berlaku Bapak Ibu ya. Karena apa? Penilaiannya adalah melalui observasi dan wawancara. Kalau tahun lalu itu ada afirmasi karena sistemnya masih menggunakan CAT. Untuk yang 35 plus dapat afirmasi 75 poin seperti itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk rekrutmen yang tahun ini, jika Bapak Ibu itu masuk P2 atau P3 maka tidak ada afirmasi. Jadi murni yang menilai adalah tim penilai, panjenengan diobservasi. Nah, kecuali jika pelamar umum, maka untuk afirmasi seperti tahun lalu ini masih berlaku Bapak Ibu ya. Pelamar umum kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu teman-teman yang mengajar di sekolah negeri kurang dari 3 tahun dan juga teman-teman yang mengajar di sekolah swasta yang dapodik datanya seperti itu. Itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini Bapak Ibu ya, jika tidak ada formasi di sekolah induk bagaimana? Jawabannya ini,
Asalkan masih tersedia formasi di instansi Bapak Ibu, maka masih bisa mendaftar dan kemungkinan masih bisa lulus. Saya kira jelas nih Bapak Ibu ya. Jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi, jika masih ada, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di formasi sekolah lain. Nah, kemungkinan lulusnya bagaimana? Ya tergantung. Jika formasinya masih tersedia, artinya belum penuh diisi oleh teman-teman yang P1, maka meskipun Bapak Ibu daftar di sekolah lain, kemungkinan lulusnya itu juga besar. Dengan catatan, di sekolah yang Bapak Ibu daftari itu tidak ada gurunya. Tapi kalau di sekolah Bapak Ibu yang daftari itu ada gurunya dan sama-sama P3, nah kemungkinan yang akan lulus nanti adalah yang di sekolahnya ada formasi itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan kelima, ini kepala sekolah kita atau kepala sekolah tempat formasi yang akan menguji kita. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan ya. Seumpama saya ini masuk P3, terus kemudian sekolah saya nggak buka formasi, akhirnya saya daftar di sekolah lain. Nah, yang menilai nanti siapa? Kepala sekolah kita atau kepala sekolah tempat formasi kita lamar itu? Nah, ini jawabannya. Kemungkinan besar adalah kepala sekolah kita sendiri dan guru senior kita yang setiap hari berinteraksi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang tahu keseharian kita itu adalah ya kepala sekolah kita itu. Tidak mungkin orang yang tidak kenal atau kepala sekolah tempat kita melamar itu menilai kita sedangkan dia tidak kenal. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Dan pertanyaan ke-6, ini Bapak Ibu ya. Apakah P3 yang cerdik otomatis lulus? Nih ya. Jawabannya adalah belum tentu Bapak Ibu ya. Karena yang menilai adalah kepala sekolah, pengawas sekolah dan juga guru senior. Tapi mestinya ada nilai plus karena sudah cerdik. Jadi ini berbeda dengan tahun lalu. Sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Untuk cerdik ini nanti sepertinya tidak begitu berpengaruh ketika Bapak Ibu itu masuk di P2 atau P3. Nah, kecuali Bapak Ibu masuk di pelamar umum, nanti cerdik itu afirmasinya juga 100% untuk kompetensi teknis sama dengan tahun lalu. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi pelamar umum, nanti masih menunggu sisa formasi dari teman-teman yang P1, P2 maupun P3. Jika Bapak Ibu masuknya P3, meskipun cerdik ini juga tidak pengaruh. Karena yang mempengaruhi nilai Bapak Ibu nanti adalah ini, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga guru senior. Itu untuk pertanyaan ke-6. Semoga bisa memberi pencerahan. Terus kemudian untuk pertanyaan ke-7, ini apakah semua P2 dan P3 nanti akan lolos? Ini saya jawab Bapak Ibu ya, belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena melihat formasi dulu. Apakah formasi yang disediakan instansi mencukupi atau tidak? Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang P2 dan P3, jika formasinya nanti masih ada, kemungkinan lulusnya itu besar Bapak Ibu ya. Tapi jika formasinya itu terbatas, ibarat kata sisa formasi dari teman-teman P1 itu hanya 50, sedangkan untuk teman-teman yang P2 dan P3 itu jumlahnya 75, maka yang lulus nanti ya yang 50 itu sesuai dengan formasi. Yang 25 bagaimana? Yang 25 kemungkinan ini juga akan diikutkan ujian lagi tahun depan. Dalam artian untuk tahun ini belum lulus menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta semua P2 dan P3 itu akan lulus, meskipun yang menilai adalah kepala sekolah sendiri dan juga teman dari guru senior. Seperti itu. Selanjutnya terakhir ini yang banyak di komentar saya Bapak Ibu kaitannya dengan apakah harus mengerjakan soal saat Bapak Ibu diobservasi? Ini jawabannya adalah tidak perlu Bapak Ibu ya. Karena yang P2 dan P3 akan diobservasi dan
hasil observasinya akan dimasukkan di aplikasi oleh tim penilai Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar nanti Bapak Ibu itu tidak disuruh mengerjakan soal. Tapi kembali lagi ini adalah tergantung kebijakan dari tim penilai. Jika tim penilai menginginkan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal, nah dari sekarang Bapak Ibu tugasnya juga harus mempersiapkan. Tapi menurut saya kemungkinan besarnya tidak perlu Bapak Ibu ya, karena panjenengan nanti akan diobservasi dan juga akan diwawancarai langsung oleh kepala sekolah seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar ini. Daripada saya menjawab satu persatu, saya buatkan videonya. Semoga video ini bermanfaat dan juga yang pasti untuk juknis resminya, juknis yang detail membahas tentang teknis penilaian teman-teman yang P2 dan P3 ini belum ada Bapak Ibu ya. Belum ada, sekali lagi saya katakan belum ada. Ini hanya pendapat saya dari apa yang sudah saya pelajari di surat edaran dari Kemendikbudristek kemarin yang sudah diterbitkan. Semoga video saya ini bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.